Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan ke-14 dari 14 yang kita jadwalkan sesuai bab yang tertulis di dalam buku, ya, buku tentang manajemen budaya dari sini, ya, keselamatan, keamanan, mana nih ya, gambarnya bisa dilihat. Keselamatan, keamanan, pelayanan. Ada yang mengatakan pelayaran, tapi kalau saya lihat dari PK07 adalah pelayanan kapal atau maritim. Ya, tujuannya sama. Ya. Budaya ini sekali lagi menjadi buku baru edisi pertama. Edisi pertama tahun 2016, ya. Dan tentu ini menjadi acuan pada kita karena resminya buku tersebut belum ada. Jadi tentu kalau di edisi kedua ya bisa diperbaiki, ditambah atau dikurangi. Mari kita lihat yang terakhir, yaitu tentang pelayanan kapal. Pelayanan itu di dalam pelayaran ya sama juga, ya. Jadi kalau dalam pelayanan itu ada satu kebutuhan kapal-kapal yang ocean going atau kapal samudra yang pernah kita alami, kapal samudra pelayaran jauh dari Indonesia ke Amerika waktu tahun 70-an, ya itu bisa 1 bulan pulang pergi 2 bulan, ya 2 bulan gaji. Salah satu fasilitas yang perlu teman-teman nikmati yaitu adanya biliar, ya. Kalau ada biliar ini jelas kapal besar. Karena apa? Karena tidak boleh goyang sedikit pun, ya. 1/10 derajat pun nggak boleh. Pada waktu di pelabuhan, nah itu kapal diam. Atau laut, bulan-bulan Juni, Juli itu laut seperti kaca, ya, nggak ada ombak sedikit pun. Nah itu bisa bermain biliar, ya. Mungkin bisa menikmati teman-teman di kapal, ya. Ini ada TV-nya, ada biliarnya, ada main Scrabble, main ya permainan apa aja. Selain ini juga ada olahraga lainnya, ya. Jadi kita menyiapkan fasilitas yang sebaik mungkin karena kejenuhan kapal ini, kru kapal bervariasi, ya. Ada yang problem rumah tangga juga membuat stres kapal, walaupun tidak ada problem juga. Kalau sudah terlalu lama itu juga bisa membuat stres. Mari kita lanjutkan, ya ada 3. Baiklah, semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di kapal, di laut, di darat, di kantor, dan di diklat yang kami banggakan. Itu kita nggak bisa menyebut satu-satu, kita terikat, cara kapal terikat dengan SOLAS. Ya, tentang kapalnya itu seluruhnya dari Waluan sampai Buritan, dari Anjungan sampai bawah itu terikat dengan regulasi SOLAS, yaitu Safety of Life at Sea. Tetapi untuk SDM-nya itu seluruhnya dari nakoda sampai ke pelayan terikat dengan regulasi STJW. Jadi STJW Amandemen 2010. Dan keseluruhan kita berbendera merah putih, jadi terikat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. Inilah dasar hukumnya. Kami menjelaskan semua bab dari buku ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, saya memperkenalkan diri sebagai perwira pelayanan niaga, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran, marine surveyor, dan penulis buku.
saat ini Indonesia masih dan dunia masih dicekam dengan protokol kesehatan ya. Sebenarnya saya kalau pakai masker nanti suaranya nggak jelas. Jadi tadi teman-teman dengar ada suara batuk ya. Ya kalau batuk, ya, padahal ini batuk-batuk ringan. Tapi batuk apapun ringan berat adalah penyakit. Ya, flu tidak. Ya, sebaiknya pada saat batuk itu di rumah maupun di luar kita pakai masker. Ya, ini mencegah kalau nanti terjadi batuk lagi. Tapi sebetulnya tanpa masker pun asal nggak batuk nggak apa-apa. Karena di rumah ada 4 anggota, kita juga menjaga kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Mari kita teruskan lagi. Bedah buku profesi budaya manajemen ya ini kalimatnya itu panjang, manajemen keselamatan keamanan pelayanan kapal. Kita tentu dilindungi Undang-Undang Nomor 14 International Standard Book Number edisi pertama ya 2018. Tentu akan menyusul kalau ada waktu dibuat edisi kedua di perkembangan maritim ke depan. Di buku yang satu ini, yang warna hijau ini, yang kita bahas, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen perawatan kapal, ini bagian belakangnya, dan ini juga harus berkaitan, ya, harus saling melengkapi. Baik, nanti kita akan bicara lebih lanjut. Modul 14 ini, intinya secara singkat, tentang Port State Control sesuai konvensi IMO. Nah, ini kita akan bicara PST ya, yang ada di Sabandar. Kemudian para pejabat tinggi, menengah, bawahan di Sabandar ya, staf tidak tersinggung, bahkan harus terima kasih. Ada yang mau bersuara, yang mengkoreksi. Karena manajemen yang terakhir adalah kontrol. Tanpa ada kontrol dan reporting, ya kita merasa nyaman aja. Tapi yang kita harapkan dari bawah, dari rakyat, ya dari masyarakat luas laut, mesti ada. Saya menampung dari suara-suara perwira siswa yang saya ajar, dari berbagai alma mater, dari berbagai daerah, tentu punya juga dari berbagai perusahaan pelayaran yang bermacam-macam, ada yang konsisten, ada yang perhatikan karyawannya, ada yang tidak. Yang kedua PST, yang ketiga adalah Maritime Dangerous Goods ya. Muatan-muatan yang sangat berbahaya, tentu ada perbedaan sedikit dengan muatan yang aman ya. Itu GMDSS ya, Global Maritime Distress and Safety System, kemudian pemeriksaan PSTO, Clear Ground ya, dan substandard ship. Standarnya ada kapal yang tidak memenuhi standar tapi diizinkan berlayar. Ini juga sangat menyedihkan. Nah, apalagi terus tengah laut langsung tumbang, entah tenggelam dan membawa korban nyawa. Ini ya PST kita harapkan masuk filter ya bukan filter terakhir, filter yang sangat penting. Kembali bicara alma mater, ini sebetulnya di alma mater tiga-tiganya ini ada selain jurusan nautik dan teknik, ada ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan ini saya mengambil bagian. Beliau-beliau ini bisa diterapkan di perusahaan pelayaran seluruh Indonesia. Ya, mohon maaf dibandingkan dengan yang umum, yang ekonomi, yang manajemen, tepatnya adalah sarjana dari sekolahan manapun, negeri maupun swasta, ilmunya sama 100%.
tinggal orangnya aja yang mau belajar apa enggak. Kemudian ditambah lagi ada manajemen transportasi laut. Jadi memang orang-orang yang berkepentingan. Tetapi yang ingin saya tambahkan adalah betul-betul memahami arti kapal, arti SOLAS, arti SDM kapal, arti STCW, ya. Kenapa STCW berkembang mulai 7895 sampai 2010 ini, nah duanya itu yang harus diutamakan. Jadi sebaik-baiknya adalah SDM yang betul-betul aware tentang kapal, maritim, pelayaran, apapun yang berkaitan dengan kekayaan laut itu harus mempunyai ilmu. Bagaimana mau dapat ilmu kalau di toko buku yang terkenal di Indonesia sampai ke daerah-daerah nggak ada bukunya, ya. Ilmu yang pertama dapat dari itu. Google atau YouTube itu hanya pelengkap. Kalau mau detail sendiri harus punya handbook sendiri. Tanpa mempunyai buku, ya saya kira paling tinggi 50% aja udah bagus. Nah, karena dapat dari mana ilmunya ya. Ini pengantar untuk kami sampaikan juga ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai bapak kita ya, sebagai regulator untuk melepas tugasnya kepada beliau-beliau yang orang dulu bilang the right man ya on the right list ini ya sampai sekarang sangat belum memenuhi persyaratan yang menangani tentang maritim ya the right man and the right list. Kalau bukan karena itu ya harus belajar karena teori semua bisa dipelajari. Ya, kapal bisa dipelajari, pelayaran bisa. SDM bisa pelajari. Tapi kalau dikatakan regulasi, itu adalah dasar hukum yang sangat kuat. Jadi beliau-beliau atau pejabat-pejabat yang menangani itu harus memahami regulasi. Kedua adalah persyaratan dari biro klasifikasi utamanya, ilmunya harus dituangkan betul. Kalau sudah persyaratan tidak dilakukan, ya melanggar tidak memenuhi syarat. Yang ketiga adalah sertifikat-sertifikat. Ya. Baik kapalnya maupun SDM-nya, juga pejabat yang mempunyai andil menangani kapal. Harus mengerti regulasi, mengerti sepenuhnya, dan harus bersertifikat. Harus memenuhi syarat. Ya. Mungkin riwayat jabatannya sangat bagus. Dan yang ketiga bersertifikat. Paling tidak pernah mengikuti seminar-seminar atau training-training ya bagaimana bicara pemadam kebakaran kalau nggak punya training ya bukan untuk anak buah saja karena itu menyangkut nyawa juga menyangkut keselamatan. Bicara keselamatan teman-teman yang di darat yang bukan orang kapal, bagaimana mengerti kapal kalau tidak mempunyai sertifikat minimum ya entah STRB secara singkat 1 hari atau 2 hari boleh juga. Tapi tidak online dengan AIMU. Ya. Kita lanjutkan lagi port state control. Ini ya, kita nggak main-main, namanya keren ya. Jadi kalau port state control ini sudah online semua. Negara-negara punya alat perangkat yang canggih. Kalau kapal sudah diperiksa di satu tempat, ternyata ada NC ya, ada yang membahayakan. Nah, kapal boleh ditahan, ditujukan kepada pemilik kapal. Ya. Kalau pemilik kapal bisa 1 hari itu menyelesaikan kebutuhan yang diminta oleh PSD, ya selesaikan dengan tepat. Ya. Syukur-syukur karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kapal dan kru kapal, ya semestinya dilengkapi dengan sepenuhnya. Jadi waktu diperiksa itu sudah keadaan lengkap semua. Akan membawa muatan, membawa kru kapal, membawa kapalnya sendiri ya. Mohon maaf nih banyak para perwira siswa yang mengatakan pemilik kapal kadang kurang interest.
karena dia kapalnya sudah diasuransikan. Jadi mau celaka, mau menimpa keselamatan, mau itu ya kurang peduli ya. Walaupun mungkin berapa persen ya jangan sampai asetnya hilang, tetapi beban ini penting. Jadi suara dari perwira siswa setiap tahun saya dengar kata-kata ini ya. Inilah peranan PST untuk menjaga filter, boleh juga dikatakan filter terakhir ya, tapi bukan terakhir sekali. Supaya sesuatu yang menyimpang dari keselamatan pelayaran, supaya pemilik kapal dipanggil untuk melengkapinya ya. Kalau harus berangkat tepat-tepat, ditelekan ke PST pelabuhan berikutnya ya. Di selama kekurangan itu belum dipenuhi ya masuk daftar merah, sehingga di pelabuhan berikutnya bisa dipenuhi gitu dan seterusnya. Nah, jangan dibiarkan, maaf kata, diselesaikan secara adat. Ini mohon maaf, saya kata-kata ini juga dari senior-senior biro klasifikasi dan dari perusahaan ya. Jadi pelaksanaan PST ini tingkatkan. Kalau sampai Mbak korban, saya katakan di sini di YouTube channel saya ini, Pak dan pejabat ikut bertanggung jawab hilangnya nyawa dari teman-teman penumpang maupun kru kapal. Ini sudah sangat padat di telinga saya. Selama 20 tahun lebih mengajar, bukan mengajar mahasiswa doang, ya mahasiswa doang itu di PTN, PTS mau jadi apa kita nggak tahu. Tetapi kalau mengajar mahasiswa yang disebut perwira siswa atau taruna, itu ada beban profesi. Ya, inilah kapal-kapal, kapal penumpang, ro-ro dan bercarrier, kapal dengan bahaya tertentu, oil tanker, gas, chemical, atau kemuatan berbahaya yang dalam kemasan, kapal yang 3 tahun telah berjalan bermasalah, dan lain-lain, memiliki kekurangan pada 3 tahun terakhir. Ini terlalu lama nih 3 tahun terakhir. Maksudnya yang bulan satuannya. Kalau untuk keselamatan itu ya terlalu lama tadi. Fungsi PST ya, Port State Control. 1. Pelaksanaan ketentuan PST dalam konvensi IMO. Jelas regulasinya adalah IMO. Jadi Badan Dunia di bawah United Nations, ya, di bawah PBB. Memeriksa kapal-kapal berbendera bukan negara peserta konvensi. Nah, itu termasuk itu juga termasuk berbendera bukan negara peserta. Itu pun diperiksa. Memeriksa kapal-kapal di bawah ukuran konvensi. Sangat jelas sekali. Identifikasi kapal yang di bawah standar atau substandard atau risiko-risiko pencemaran. Nah, bukan hanya pencemaran, ya risiko yang menyangkut keselamatan. Melakukan pengawasan melalui pemonitoring. Jadi ini yang harus berkelanjutan, kemudian disampaikan oleh PST pelabuhan berikutnya. Konvensi IMO jelas kita dasar hukumnya IMO ya. Itu Bapak harus jelas membuat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada negara pelabuhan untuk melakukan pengawasan. Tanda petik ini pengawasannya sampai sejauh mana. Seperti tadi awal pembukaan saya katakan pengawasan kalau bukan orang kapal siapa lagi? Ya, saya kira nggak akan lebih 50% orang, kecuali dari biro klasifikasi yang menimba ilmu, yang ada ilmunya. Sedangkan dari BKI aja kalau tidak menjiwai juga banyak yang ya setengah-setengah hati. Jadi pengawasan terhadap diterapkannya persyaratan-persyaratan konvensi di bidang keselamatan, keamanan dan pencegahan pencemaran. Ya, jadi keselamatan dan keamanan sudah kita bahas. Nah, kita lihat arah kemana nih. Kapal-kapal berbendera negara bukan, maksudnya ya, bukan peserta ya.
Saya lompati saja, ini bisa dibaca ya, karena bisa di pause atau stop slide-nya. Ini adalah kapal offshore di Siaga, Sulawesi Tengah bagian timur, ya termasuk perbatasan Morowali dengan Luwu. Di sana ada pengemburan minyak, langsung dimasukkan ke dalam kapal ini dan kemudian langsung diekspor. Walaupun produksinya sedikit, tetap diusahakan. Karena apa? Karena Indonesia sudah tidak menjadi negara ekspor lagi, negara impor. Jadi paling tidak ini menambah devisa, menambah ya APBN kita ya. Ini masih cukup ya. Di darat juga ada sumber-sumber gas dan minyak juga. Ini kita masih ketinggalan teknologinya. Untuk Siaga Marine Terminal ini bagian yang mulai tahun 2005 dibuka. Itu hampir kurang lebih 10 tahun pengemburan minyak ini dan tahun 2005 ekspor perdana bulan Agustus tahun 2005. Ini dilengkapi kapal 40.000 ton dengan tugboat yang 3.600 horsepower, kemudian ada tugboat lain juga. Nah, ini teman-teman tim ya memang harus solid. Ini sudah dimuat di bab-bab berikutnya. Saya nggak mau ngulang lagi lebih jauh ya. Ini Molim 2, Molim 1, Nagoda. Gambaran KKM di mana nih ya? Seharusnya KKM ada di sini juga. Tapi mungkin di tempat lain kita akan periksa lagi ya. Ini audit apapun untuk mengawal pekerjaan teknis di kapal. Itu diaudit sehingga kekurangan bisa dipenuhi. Sirkular ya, yang berhubungan dengan PSD ini kita kaitkan PSD yang tentang SOLAS, yaitu kapalnya sendiri, tentang Marpol, yaitu pencemaran laut, tentang load line, yaitu muatannya ya, syarat-syarat muatannya, tentang STCW, yaitu orang-orangnya, terutama amandemen 2010 ya, yang 78 75 itu sudah nggak bisa karena yang berlaku amandemen 2010 tentang kecelakaan kapal ya atau bahaya tabrakan. Kita kalau mau dibahas lebih lengkap, ini bukunya seperti tadi ya, saya sampaikan bukunya bisa jelas. Karena kalau seluruhnya dimuat di PowerPoint ini, waduh terlalu lama. Baik ya, ini juga understanding-nya ya, MOU-nya juga kita harus kenali. Buat PSD khususnya saya nggak yakin betul-betul memahami ya. Kalau basicnya dari laut ya, nautika, tata laksana, paling tidak mengenal ya. Ini MOU Caribbean, MOU dari Mediterranean, MOU dari Indian Ocean, MOU dari Abuja ya. Sekali yang tentu MOU ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Teman-teman yang di kapal tentu nggak kaget ya, tapi saya sangat bangga ini kapal yang sudah 25 tahun lebih, kalau nggak salah sudah 30 lebih, 30 tahun lebih, kondisinya sangat terawat. Hal ini mengisyaratkan kru kapal itu sudah sangat aware ya, sangat peduli dengan kondisi rumahnya sendiri. Kapal itu dianggap rumah sendiri, kemudian semua perangkatnya dirawat. Dirawat. Ini saya belum tampilkan tentang permesinannya, itu ada nanti di beda buku mesin diesel penggerak utama. Ya,
saya akan tampilkan kamar mesinnya yang bersih, walaupun sudah 25 tahun lebih. Ya. Jadi kita harus memuji juga yang baik. Ini kebersihan, mencakup kebersihan itu sangat penting, mencakup keselamatan ya juga penting, dan menyangkut lingkungan, environment ya. Ini dikontrol oleh HSE dari darat. Bolehlah kalau HSE bukan orang kapal itu sangat bagus ya, atau bagian dari pelayanan kapal. Dia akan melihat tentang safety yang bukan operation, tentang environment yang tidak mengganggu secara luas. Yang ketiga tentang health ya, tentang kesehatan. Di kesehatan ini kalau diperiksa oleh HSE itu taruh piring di bawahnya sudah kena teguran kita ya. Membuang tetesan minyak atau air di lantai pun juga merupakan teguran ya. Membuang bahkan kalau jemur-jemur pakaian di tempat yang tidak pada tempatnya kena teguran. Tapi tidak mengganggu operasi. Ya, jadi bedakan pemeriksaan yang HSE dari teman-teman yang di darat itu sangat bagus. 3 bulan sekali diadakan di tempat ini. Tetapi kalau yang kami audit ada performance and safety operation. Itu setiap 6 bulan kami serius untuk periksa semua komponen yang berkaitan dengan operation kapal itu. Jadi beda ya. Nah, kalau ACE inspection, ya mau disebut inspeksi, mau disebut survei, atau lain-lain namanya, tapi tidak mengganggu operasi kapal. Ini terpaksa kami jelaskan supaya ada perbedaan antara HSE inspection dan ISM code audit. Penerapan post state control ya. Setelah PST atau post state itu ini salah tulisnya, port kurang R. Tapi yang dimaksud adalah seperti di atas, port control dan negara pelabuhan. Lanjut, SDC 7895. Kemudian amandemen berikutnya. Jadi semua berkembang ya, untuk meningkatkan performa kapal itu berkembang terus. Nah, kita kembali tadi untuk pembukaan ruang rekreasi biliar ya, merupakan pelayanan kapal. Untuk kapal kecil ya nggak mungkin ya, seperti di Tauku, di kapal-kapal yang di bawah 10.000 ton itu ya berat ini. Ini untuk kapal besar aja yang pelayanan jauh, misalnya Cilacap ke arah sana, ke Kuwait, ke Rasanura ya, itu makan waktu 2 minggu nggak lihat pulau. Kemudian di sana 2-3 hari, balik lagi 2 minggu lagi. Jadi 1 bulan itu ya tentu ada kejenuhan walaupun sudah jadi orang kapal ya. Ya, lompati aja, barang berbahaya dibagi beberapa kelas, yaitu ini kita bisa melihat kelas 1, divisi 1, divisi 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, contohnya ada zat-zat yang memiliki sifat mudah meledak. Ini semua penumpang harus kru harus tahu ya. Nakoda memberi pengumuman bahwa muatan yang saat ini adalah zat yang memiliki sifat mudah meledak. Ini jangan sampai kelengahan, kelalaian kru membuat keteledoran. Zat-zat dan barang-barang yang memiliki bahaya eksplosi, ya, ini juga meledak juga ya. Tapi mungkin tidak meledak, hanya eksplosi. Ya. Zat-zat dan barang-barang yang memiliki sifat khusus. Zat-zat dan barang yang tidak menimbulkan bahaya besar. Tapi apapun kargonya ya,
harus ada pemberitahuan kepada semua kru. Zat-zat yang tidak dianggap memiliki bahaya eksplosif. Oke ya, kita akan lanjut lagi gas kompres. Ini sekarang yang terkenal gas kompres liquid, ya under pressure dan lain-lain. Masuk flammable liquid atau zat-zat yang mudah menyala. Flammable solid, zat-zat yang mudah menyala juga ya. Namanya flammable, jadi mudah terbakar, mudah menyala. Tentu ini ilmunya bisa berkembang kalau kita melihat flammable range itu semua kondisi udara di atas 10% bisa meledak. Ya, O2 apapun yang di ruangan bisa mengakibatkan kebakaran. Tapi kalau disebut flammable range, kalau yang di bawah 5% ya itu aman ya. Inner gas segala itu harus dilengkapi. Zat-zat yang kemungkinan mempunyai terbakar secara spontan. Nah, ini. Jadi nggak gampang ya. Kapal orang tentu mikirnya oh kapal muatan, kru kapal, tapi muatannya sendiri mempunyai sifat yang bermacam-macam kelas. Ini harus dipahami betul oleh pemilik kapal dan penyewa kapal, muatan apa yang dibawa, statusnya orang kapal, peningkatan kewaspadaan, dan seterusnya. Ya, sudah banyak kejadian kapal di samudra tenggelam atau terbakar karena sifat dari muatan itu sendiri ya. Zat-zat yang dapat beroksidasi dan seterusnya. Ini toksis, substance ya, zat yang beracun, zat yang menular, ya. Bahan-bahan radioaktif, korosif, dan tadi ada zat yang menular ya, kita juga terserang penyakit yang saat ini ke seluruh dunia. Dan informasi terakhir banyak sekali teman-teman yang di kapal kena penyakit corona 19, bahkan langsung dikosongkan. Bagaimana kelanjutannya kapal dan muatannya kalau sampai terjadi seperti ini? Apalagi kalau sampai lebih 50% kru itu kapal dikatakan tidak memenuhi syarat. Ya. Dalam keadaan darurat saja itu masih bisa sepertiga jumlah kru. Tapi kalau keadaan normal itu setengah kru nggak ada ya, apalagi untuk jabatan-jabatan tertentu akan mempengaruhi muatan. Ini kondisi sekarang ini saya dapatkan 2 bulan terakhir ini banyak teman-teman yang menjadi korban corona di kapal-kapal. Tolong teman-teman yang saat ini sedang belajar atau sedang cuti, jagalah kesehatan baik-baik. Ya, jadi kesehatan itu nggak pandang pimpinan atau anak buah, ya harus disikapi dengan serius. Ya, staminanya, makannya, imunnya, istirahatnya, dan protokol kesehatan dipatuhi ya. Karena menyangkut kita tidak pernah hidup sendiri. Pertama adalah dengan keluarga, yang kedua dengan lingkungan di kapal. Ya, saya juga mengingatkan kepada anak saya nomor 4 sebagai perwira dek atau mualim, ya harus juga berhati-hati. Kita tidak mengendaki adanya hal-hal yang menyangkut kesehatan, terus akan berdampak kepada operasi kapal. Sedikit mengenai kapal ya, kita masih ada waktu. Ini kalau contoh ini adalah contoh kapal tanker. Ada bendera merah 1, lampu 1 atau 2, ya lampu merah. Dan ini pada saat tank 1 sampai 6 ini mengadakan pembersihan ya, lintas harus dengan prosedur-prosedur yang benar, tepat dan benar ya. Kalau kapal di atas 20.000 ton harus ada IGS ya, inner gas system tuh ya.
Tanker-tanker ini kalau bocor 2 tangki aja nggak apa-apa, yang 4 tangki nggak, jangan sampai kamar mesin yang terkena, itu kapal tenggelam. Ini adalah, tipe dari apa, COW, crude oil washing, ya. Di cara membersihkan pun sampai ini sebagai contoh aja, contoh bahwa muatan yang ada di Palka, itu pun ada cara membersihkan bahan-bahan yang berbahaya atau bahan minyak ya, itu dibersihkan dengan benar, kemudian akhirnya dibuang ya. Nah, ini Mualim 1 harus menguasai betul, tetapi operasionalnya juga melibatkan orang mesin di pesawatnya, pemanasnya harus benar-benar siap. Ini alatnya ya, sebagai portable tank washing machine ya. Ini kalau untuk kapal-kapal besar harus memiliki ini. Ini akan berputar tegak dan satu lagi berputar vertikal. Vertikal dan horizontal, maaf. Tadi contoh saja ya. Jadi, kita kenal namanya Global Maritime Distress and Safety System atau sistem komunikasi mara bahaya dan keselamatan global. Disinilah pelayanan kapal itu nggak hanya bagian dek sama bagian mesin, bagian markonis dulunya, atau ini semua malim secara istimewa harus punya JMDSS sertifikat. Nanti lulus ya. Kemudian radio, kemudian ARPA, ya, kemudian ECDIS, dan satu lagi ya, saya lupa ya, yang harus dimiliki oleh mualim. Ada 5 sertifikat yang tidak dimiliki oleh perwira mesin. Jadi untuk orang dek itu sertifikatnya lebih banyak, paling sedikit 5 ya, dibandingkan karena beliau merangkap posisi radio officer tahun dulu ya, masih SCW 95, 98. Panggilan marabahaya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Tapi yang dipanggil kira-kira cepat enggak ya, operasi SAR lebih efektif. Betul ya. Ini kesiapan di darat, saya nggak jamin. Kecuali negara-negara maju yang selalu mengadakan drill, kita harusnya terbuka, mendapat teguran, belajar dengan negara maju. Nah, kita akan menuju negara maju ya. Yang pasti kita negara besar, negara kepulauan yang sangat besar, dan membutuhkan kapal-kapal yang besar ya. Tentu orang kapalnya pun juga mengharapkan gaji yang besar. Adanya pencegahan kesalahan dan pencemaran marabahaya. Ini yang harus dihindarkan. Panggilan marabahaya langsung ke RCC ya, ke radio ya, santai dan seterusnya. Oke, dikit lagi ada 9 fungsi komunikasi dalam JMDSS tadi ya. Mengirim berita bahaya, mengirim dan menerima berita bahaya, mengirim berita bahaya lagi ya dari radio pantai. Jadi memang pekerjaan mualim bertambah ya. Menerima komunikasi SAR, komunikasi tempat musibah, baik kapalnya yang mendapat jangkauan ya, yang dekat. Karena kalau sudah mede atau SOS itu harus cepat disampaikan kepada seluruh radio kapal maupun radio pantai, di mana posisinya, tanda penuh, dan apa yang kecelakaannya dan seterusnya. Sini teman-teman, terutama teman-teman para pejabat, pimpinan maupun bawahan, bahwa kapal itu dari luar kantornya Sabanda lah kayak gitu. Dikawal terus sampai ke pelabuhan berikutnya dengan selamat. Teorinya begitu. Nakoda membawa kapal selamat dari out clearance sampai ke in clearance lagi. Tapi nggak semudah itu karena masih banyak keterbatasan di kapal yang harus didukung, dibantu oleh teman-teman yang di darat yang terkait
Ya, termasuk perusahaan pelayaran pun juga mengawal kapalnya dari pelabuhan A ke B ya, sampai tengah sekarang udah lebih canggih lagi, bisa dimonitor betul-betul. Pemeriksaan terinci oleh PSD ya, pemeriksaan lebih terinci. Ini juga kalau dimiliki oleh teman-teman PSD dan kapal, kalau sama-sama memahami tujuan untuk kapal itu baik, ya layak laut, memenuhi syarat, memenuhi peraturan, dan sertifikat lengkap, ya mudah-mudahan kita jauh dari kecelakaan, ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, teman-teman sudah mau berakhir ini ada substandard ship ya. Adalah kapal yang apabila diberikan surat izin berlayar oleh KSOP, Kepala Syah Bandar Otorita Pelabuhan, maka akan menuai jatuhnya korban. Jiwa, manusia, muatan, dan kapalnya. Dalam hal ini menjadi kewajiban Nahkoda, PSDO, Syah Bandar, dan pemilik kapal untuk mengambil keputusan ya, dan tindakan lebih lanjut sebelum terjadi kecelakaan. Saya kira ini satu kalimat atau alinea ini sangat penting ya, sangat penting. Saya ulang lagi, Bapak, teman-teman, semua nautika, teknika ya, dan para nahkoda khususnya ya dibantu dengan chief engineer dan chief officer sebagai tangan kanan kiri. Kemudian pejabat PSTO, Port State Control Officer, ini benar-benar ya harus dipahami sama. Syah Bandar, Kepala Syah Bandar, syukur stafnya Syah Bandar yang saya masukkan mantan masinis dan mantan mualim, dan pemilik kapal digarisbawahi. Pemilik kapal berorientasi keselamatan dan keamanan pelayanan kapal. Bersama-sama mengambil keputusan dan tindakan. Jangan main tuding-tudingan, wah ini salahnya nahkoda ya. Yang saya dapat menurut pengamatan kami selama 40 tahun tentang kapal, mengenal kapal ya. Tahun 74 berarti sampai sekarang udah berapa tuh? Mau 50 tahun ya. Kira-kira 3 tahun lagi berarti 50 tahun. Ini yang terjadi adalah saling menyalahkan. Oh itu salahnya nahkoda, salahnya PSDO ya. Syah Bandar yang menerbitkan SIP, nggak tahu sekarang ganti SIP, macam-macam. Malah ada pelimpahan dari darat, ini mohon maaf nih. Ya beberapa tahun terakhir ini malah dari pejabat Ditjen Perhubungan Darat merambah ke wilayah laut yang tidak mudah dipahami ya. Kalau darat mengenai administrasi kantornya boleh, tapi mengenai kapalnya ya terlalu jauh. Ya. Saya sendiri telah membuat berita kepada IKPPNI, ternyata jawabannya ada dari pihak darat. Ini kesalahan yang fatal, ya. Saya katakan fatal. Mohon maaf, saya mewakili teman-teman. Kalau kapal ya, walaupun dia bukan orang kapal, tapi di bawah Departemen Dirjen Perhubungan Laut. Jadi nyambung ya. Kalau darat kan masih tugasnya banyak, kereta api, mobil, dan lain-lain. Jangan merambah ke wilayah kapal deh. Ya, saya baca juga surat terbuka untuk presiden sudah dilayangkan 2 kali tanpa ada tanggapan. Bahkan yang pertama kali tahun 2008 Agustus, udah 3 tahun, saya juga ikut pembicara yang kelima tentang SDCW dan MNC. Saya kira mohon dengan hormat, ya, kalau kita melihat korban nyawa, jangan sampai mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar. Ya, keputusan memang ada kekurangannya, tetapi jangan sampai mengorbankan nyawa, baik kru kapal maupun penumpang. Ya, yang pertama itu, yang kedua jangan mengorbankan muatan,
Dan yang ketiga mengenai kapalnya sendiri. Ini kan sudah moto dari pelaut, selamatkan jiwa, selamatkan kapal, selamatkan muatan. Kalau bisa, ya muatan dikorbankan untuk kepentingan nyawa, jiwa, solas, ya, dan tindakan lebih lanjut terjadinya kecelakaan. Mohon sekali lagi dengan hormat, Pak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Dirjen Perhubungan Laut, kepada semua jajarannya, ya saya atas nama perwira siswa Nautik Teknik Sinkan yang saya tangkap melalui pertemuan selama mengajar, maupun saya sendiri sebagai orang kapal yang berhubungan dengan nakoda dan top manajemen, mohon dengan hormat supaya para pejabat yang ditempatkan itu harus tepat. Ya, the right man and the right place. Saya ulangi lagi, the right man on the right place. Ya, saya memang suaranya agak sembang. Demikianlah dalam buku ini yang sangat tepat tentang manajemen keselamatan dan keamanan dan pelayanan tanpa didukung oleh pemilik kapal, tanpa bandar, PSDO, biro klasifikasi, INSA, ya, dan KPI, dan penyewa kapal, dan seluruh yang terkait yang sempat berbicara tentang kapal, tolong ya supaya negara kita lebih damai, aman, dan mengurangi tingkat kecelakaan yang sekarang ini masih semakin meningkat. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh teman-teman yang ada relasinya kepada kata-kata ini. Ini bukan saya yang buat, yang terakhir ini substandard ini memang menjadi tanggung jawab nakoda dengan seluruh jajarannya, kru, PSDO dengan seluruh jabat, ya, jajarannya, Syah Bandar dengan seluruh pemilik kapal dengan seluruh yang terkait, ya, yang untuk mengambil keputusan sehingga aset pemilik kapal menjadi aset negara yang menjadi mengatur keekonomian di negara kita. Coba ya, ini detik terakhir. Apabila tidak mendapat support dari tadi yang substandard, bisa juga kapal nabrak dermaga ya. Ini kejadian, ini dokumen IMO juga, bukan dari foto saya tapi dari IMO ya, yang menabrak dermaga dan terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Demikian Bapak, coba kalau kita merenung sejenak, kejadian seperti ini apakah diharapkan oleh para pejabat yang kami hormati, ya teman-teman yang budiman, dan apapun namanya ya beliau-beliau yang berkepentingan tentang kapal, ya, muatan, kapal, jiwa manusia, kemudian kondisi dermaga, dan tidak terhingga kecelakaan ini akan mengakibatkan ini. Mudah-mudahan ini gambar ini juga, foto ini asli ini dari IMO ya, yang memberikan satu gambaran, salah satu contoh kecelakaan. Pemeriksaan umum, tambahan sini ya. Oh masih ada ya, pemeriksaan umum, prosedur, pada kesempatan pertama kemungkinan PSO harus meyakinkan pada waktu naik kapal. Ya, jadikan semua tamu agung yang kita hormati sebelum dan sesudahnya PSCO, auditor, inspektor, surveyor, ini saya jalani, saya alami. Semua tamu-tamu kapal harus melakukan pendekatan opening meeting, ya, kemudian closing meeting. Closing meeting ini yang diharapkan rekomendasi dari PSDO, dari biro klasifikasi, dari surveyor, dari auditor, dari inspektor untuk menjaga, ya, untuk menjaga tadi keselamatan, keamanan, pelayanan kapal. Ya, semua regulasi baik. Ya. Satu lagi, jika semua sertifikat masih berlaku,
dan seterusnya. Dan juga apabila ada kekurangan defisiensi, ya, disampaikan pada saat closing meeting. Namun apabila dari kesan umum PSCO atau observasi di atas betul-betul ya mempunyai dasar yang kuat untuk meyakinkan bahwa kapal perlengkapan atau kapal secara substansial tidak memenuhi persyaratan, maka PSDO harus meneruskan pemeriksaannya secara lebih rinci, ya, lebih detail, inspection, bahkan dilaporkan kalau memang terpaksa melepas dilaporkan kepada PSDO pelabuhan berikutnya. Ini ada warning yang sangat, ya, jadi beberapa bulan yang lalu atau bulan lalu lah, saya mengatakan siapa yang bertanggung jawab untuk kapal tenggelam. Kalau orang bertanya pasti satu nakoda, saya enggak. Ya, melalui ini pun juga mungkin saya yang salah, ya paling tidak nakoda urutan yang ketiga atau keempat. Yang pertama mesti ada sebab-sebabnya. Baru akibatnya, kalau akibat langsung memang nakoda. Ya. Tapi kalau sebab-sebabnya itu pasti antara lain ini. Pemeriksaannya secara lebih rinci, ya. Misalnya kapal penumpang itu merupakan muatan yang bergerak. Nah, bagaimana posisi muatan yang kapal ini kapal baru keluar dari pelabuhan, baru belum sampai jam-jaman, terus tenggelam. Apakah Pak SDO juga mau lari dari tanggung jawab pemilik kapal, bandar, apalagi yang dikatakan tadi mengenai instruksi dari darat, ya. Kalau tidak terkait dengan kapal, sebaiknya itu saya melalui kesempatan ini mengimbau Pak Dirjen Perhubungan Laut, kata-kata darat itu dirubah jadi laut, ya. Jangan sampai kalah kita, ya, karena berkaitan dengan laut. Ini kalau terjadi kecelakaan sudah ditudingkan sampai hari ini, ya. Saya cukup mengatakan, Oke, more detail dan seterusnya. Ini apa yang tertutup? Kapal yang apabila diberikan surat izin oleh KSOP, Kepala Staf Bandar, Otoritas Pelabuhan, maka bila menuai jatuhnya korban jiwa, muatan dan kapal. Dalam hal ini tetap menjadi kewajiban nakoda, PSDO, Staf Bandar, dan pemilik kapal. Inilah dasar, ya, dari teks resmi ini, nakoda, PSDO, Staf Bandar, dan pemilik kapal. Tidak pakai urutan nomor 1 nakoda, 2 PSDO, 3 Staf Bandar, 3 pemilik. Kalau saya balik juga, ya, pemilik kapal, Staf Bandar, PSDO, nakoda kurang 1, yaitu biro klasifikasi yang mengawal performan kapal dari 0 tahun, dari dalam kandungan, kemudian naik dok, kemudian tiap tahun diperiksa annual class survey dan intermediate class survey, kemudian spesial survei tiap 5 tahun, kembali ke annual kedua, dan seterusnya. Jadi ini kurang 1, ya, biro klasifikasi. Jangan karena nggak ditulis, terus senyum-senyum dari biro klasifikasi, ya. Ingat, biro klasifikasi juga punya otoritas yang kuat. Bisa kepada pemilik kapal, bisa kepada kewajiban nakoda dan semua jajarannya. Jadi turut bertanggung jawab. Bahkan seumur kapal itu biro klasifikasi masih mengawasi, memperingatkan, dan seterusnya. Saya kira mudah-mudahan buku ini atau pengetahuan ini dapat memberi manfaat, marifat, dan hikmat bagi semua teman-teman yang terkait dengan pelaut, ya. Saya cuplik, Anda semua terlahir untuk menang, ya. Namun tidak menjadi seorang pemenang. Untuk menjadi seorang pemenang, Anda harus merencanakan kemenangan. Jadi kalau kita kaitkan dengan kapal, ya harus dipersiapkan dan mengharapkan kapal layak laut. Zig Ziglar, penulis buku motivasi. Akhir kata,
modul 14 ini sudah dipelajari, selesai. Ya, nanti akan diteruskan dengan develop emergency and damage control. Kedua judul tadi itu merupakan bagian mata pelajaran untuk pelaut notis dan teknis. Ya, ini saya bersyukur sekali bisa menyelesaikan satu buku pertama yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Untuk manajemen kedua, ya kemungkinan besar inilah develop emergency and damage control. Ini lengkapnya emergency. Ya, and damage control ya. Ini double tempatnya. Mohon doa restu dari bapak-bapak pejabat tinggi, menengah, dan bawah, staf bawah semua, juga teman-teman yang di kapal, di laut, di darat, di kantor, di diklat maritim, juga sahabat-sahabat yang budiman. Tujuan dari satu buku ini sudah jelas ya. Lebih lengkapnya bisa dibeli di toko buku, tidak ada. Toko buku terbesar di Indonesia, seluruh Indonesia nggak ada. Yang ada sudah saya sampaikan di koperasi STIP dan koperasi BP3IP. Itu sebagian ada, atau yang kemudian mini katalog buku-buku maritim ada 41 buku, itu boleh Bapak-bapak atau teman-teman langsung ke pabriknya ya. Itu ada alamatnya juga di YouTube konten super super spektakuler. Itu memuat daftar 41 buku maritim, nautik, teknik, tata laksana, perikanan, dan manajemen kelautan. Itu saja, terima kasih karena saya tetap mengucapkan bersyukur bahwa tidak terasa 14 tetap muka ini bisa kami selesaikan. Selanjutnya saya akan menyelesaikan 20 bab atau tatap muka tentang mesin diesel penggerak utama kapal. Ya. Kita harapkan yang berkenan boleh klik, tekan tombol subscribe dan like ya. Kemudian yang ingin berbagi boleh silahkan di-share. Minggu depan target kami tetap meneruskan ulasan yang tentu banyak kekurangan dan kelemahan. Ya, akhir kata, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tapi tidak menjadi niat saya, ya kata-kata yang salah, ya mohon dimaafkan lahir batin, karena saya tetap maju terus untuk mengisi kekosongan semangat. Ya. Dan selain untuk semangat saya sendiri, juga semangat teman-teman yang masih aktif secara profesional. Ya. Next, develop emergency and damage control. Ini jelas sekali manajemen yang berikutnya. Tidak ada seorang pun ingin emergency, kondisi emergency, darurat, dan lain-lain. Ya, tentu kita harus belajar dengan sistem kontrol. Baiklah, sampai di sini. Salam sehat, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya lagi. Ya.